Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aulidah, NIM E2019-2144. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mereview materi tentang pasar yang sudah dijelaskan kemarin oleh dosen saya, yaitu Ibu Mutmainah, selaku mata kuliah Ekonomi Mikro. Terlebih dahulu, pengertian dari pasar itu sendiri. Pasar secara geografis, pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk menetapkan harga dan melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Kalau secara fungsional, pasar mengacu pada proses pertemuan antara pembeli, penjual, perantara, dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan adanya kontak antara penjual dan pembeli. Di situasi pasar, dalam pasar dapat pertemuan itu mereka menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Selanjutnya di sini fungsi pasar. Fungsi pasar di sini ada 4. Yang pertama, fungsi pasar mempertemukan pembeli dengan barang yang dibutuhkan atau diinginkan. Nah, barang yang dibutuhkan dan diinginkan itu milik siapa sebelumnya? Adalah milik dari penjual. Jadi, mempertemukan pembeli dengan penjualnya, yaitu adalah fungsi pasar. Fungsi pasar yang kedua, sebagai mata pencaharian, di mana mata pencaharian kita bisa tahu bahwa sebuah pasar itu banyak sekali orang yang terpenuhi kebutuhannya untuk konsumsi maupun dari segi pendapatannya. Dari segi pendapatan, seperti para pedagang, tukang angkot, tukang sapu, atau tukang ojek, banyak sekali di dalam pasar yang bekerja. Banyak sekali orang yang mengandungkan hidupnya dan mencari penghasilan di suatu pasar, dari sebuah pasar. Yang ketiga, fungsi pasar meningkatkan perekonomian sebuah komunitas atau negara. Kita bisa tahu bahwa di suatu tempat yang punya pasar, yang ada pasarnya, perekonomiannya itu akan berjalan dengan baik, dengan lancar, kebutuhannya bisa terpenuhi. Yang keempat, fungsi pasar menjaga stabilitas. Menjaga stabilitas di sini sebuah kestabilan, kondisi yang stabil, kondisi aman. Stabilan apa? Kalau ada pasar, berarti yang pertama itu mengenai stabilan harga. Kalau pasarnya ada, produsen masih ada. Jadi, kalau produsen ada bawa ke pasar, maka
konsumen dengan mudah mendapatkan barang yang dia butuhkan. Barangnya ada harganya akan lebih stabil. Kalau tidak ada pasar, mau membeli barang itu kan jauh. Nah, kalau ada pasar kan membeli barang apa saja kan lebih dekat. Maksudnya lebih mudah dan terjamin terpenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, bentuk pasar. Bentuk pasar di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan yang tidak sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Di sini pasar persaingan sempurna menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara penjual dan pembeli. Pada pasar ini, yang pasar persaingan sempurna ini sangat atau pasar yang ideal seperti kondisi saat ini. Terdapat banyak pembeli, namun mereka tidak mampu memengaruhi harga. Ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Terdapat banyak penjual sama dengan pembeli yang tadi penjual tidak bisa menentukan harga. Kemudian harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Lihat di pasar kan, di pasar itu kan banyak barang yang sejenis, sama aja yang dijual. Yang kedua itu pasar persaingan tidak sempurna. Di sini pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli di sini dari kata monopoli berasal dari kata mono yang artinya satu, kalau poli yang artinya penjual. Berarti pada saat pasar ini, suatu pasar terdapat hanya satu, terdapat penjual saja yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi karena dikuasai oleh satu perusahaan yang tadi penjualnya cuma hanya satu. Contohnya di Indonesia, perusahaan kayak PLN, kayak PT Kereta Api, di mana untuk pasar angkutan kereta api satu-satunya yang ada di Indonesia. Yang kedua, pasar duopoli. Di sini pasar duopoli penjualnya itu ada 2, dikuasai oleh 2 produsen atau penjual dan banyak pembeli. Harga ditentukan secara pihak oleh kedua penjual, baik dengan kesepakatan atau tidak. Ketergantungan antara 2 perusahaan cukup tinggi. Sulit untuk perusahaan baru masuk ke dalam pasar kalau untuk saat ini contohnya yaitu Gojek, Grab. Yang selanjutnya pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya lebih dari 2, tetapi kurang dari 10.
contohnya produk semen. Lebih mudahnya itu contohnya ya produk semen di pasar oligopoli ini. Terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa penjual saja. Produknya hanya semen bersifat homogen. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar, meskipun tidak sekuat pada pasar monopoli. Yang terakhir yaitu pasar persaingan monopolistik. Di sini pasar persaingan monopolistik ini suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya produk sampo, tapi kan beda-beda gitu, bisa warnanya, bisa dibedakan dari harumnya, aromanya. Masing-masing produk mempunyai karakteristik, karakteristik sendiri. Seperti ada juga contohnya sepeda motor, masing-masing kan punya merek seperti Honda, Yamaha, tapi di merek Honda itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kayak Honda irit ke bensin, kalau Yamaha itu kan kecepatannya gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.